네, 여러분, 안녕하세요. 반갑습니다. 일단, 자기소개 먼저 하겠습니다. 네, 저는 트렌디라고 하고요. 그, 일단, 새로운 시청자들한테 저의 채널로 만약에 새로 오신단 분이 있으시면 저 너무 환영하고 만나서 반갑습니다. 네, 일단 저는 트렌디고요. 지금은 저는 인도네시아에서 통역사로 그리고 한국어 가르치는 선생으로 지금 활동하고 있습니다. 일단 저는 인도네시아인이고요. 근데 저는 그 한국 관련된 언어를 많이 일하는 경험이 꽤 있습니다. 네, 일단 자기소개는 그거고요. Uh, so, gue balik lagi ke bahasa Indonesia. Jadi tujuan gue buat konten ini mungkin gue ingin memperkenalkan kepada kalian semua tentang topik. Mungkin kalau langsung bahas topik mungkin agak sedikit berat kali ya. Jadi mungkin gue tuh akan ngebukanya kayak gini dulu deh. It start with a simple example aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian suka drama Korea, kalian suka K-pop, terus tiba-tiba iseng aja gitu loh, kalian punya keinginan kayak, aduh gue pengen ya kerja di Korea, aduh gue pengen ya S2 di Korea, aduh gue pengen ya kuliah di Korea. Simple, but it starts all with topic actually sebenarnya. Karena semua mimpi itu bisa lo gapai dengan kuncinya yaitu adalah topik. Jadi topik itu tuh adalah test of proficiency in Korean language sebenarnya. Logiknya lu bisa samain kayak IELTS atau nggak TOEFL kayak gitu. Jadi topik ini tuh adalah tes di mana tes yang resmi dari kedutaan pendidikan, setahu gue, kedutaan NIIED kalau nggak salah, kedutaan besar pendidikan di Korea. Jadi mereka itu tuh mengeluarkan lembaga untuk ngetes seberapa jago sih kemampuan lo dalam berbahasa Korea, seberapa layaknya gitu loh. Nah, ketika lo mengikuti topik ini, nantinya lo akan mendapatkan sertifikat topik yang memiliki hasil penilaian dari ujian lo. Nah, hasil penilaiannya ini yang biasanya nanti digunakan buat lo daftar kuliah, lo daftar kerja gitu. Nah, biasanya institusi-institusi kuliah, kerja gitu, ketika memilih scholarship, memilih penerima award di scholarship-nya atau enggak beberapa kandidat yang ngelamar ke perusahaan mereka, ngeliat nih anak sih sebenarnya topik berapa sih gitu, topik level berapa dari nilai tersebut kayak gitu. Jadi it's an important role si topik ini dalam menggapai mimpi-mimpi lo yang semua berhubungan tentang Korea. Jadi mungkin gue akan kupas satu-satu, mulai dari all about topik lah, mulai dari cara pendaftarannya, biaya, terus lokasi, terus nanti vibes ketika lo ujian, terus tips and tricks, result day sama expiration date sama period dari si sertifikat topik ini tuh berapa lama sih gitu. Gue actually itu tuh sebenarnya udah ngikutin ujian topik itu tuh 2 kali. Pas tahun 2022, it's my first time. Gue gak belajar sama sekali. And it's my first time, and thanks God, puji Tuhan, it's not bragging actually. Gue nggak pengen bragging, tapi gue pengen ngasih taunya ke lo pada tuh kayak gini loh. Jadi gue tuh ikut tes topik tuh pertama kali itu tahun 2022. Waktu itu tuh gue nggak belajar sama sekali. Gue tuh just sesimpel, gue tuh pengen ngetes kemampuan bahasa Korea gue tuh sampai mana sih, gitu doang. I didn't have any expectation of that gitu loh. Even gue nggak punya ekspektasi apa-apa gitu loh. Kayak gue harus topik berapa, enggak. Gue cuman kayak sesimpel kayak gue tuh seberapa jago sih bahasa Korea gitu doang. Sesimpel itu doang. Terus jadi gue ikut tuh tahun 2022. Terus pala gue pusing men. Pala gue pusing bener-bener kayak pala gue menyat kayak gitu kan habis ujian 3 jam coy, 3 jam.
And then abis itu setelah gue ikut ujian itu tuh hasilnya tuh lumayan lama kan keluar. I mean maybe like 2 bulan hasilnya tuh keluar. Hasilnya keluar 2 bulan, and then gue kaget dong. Kayak ini tuh dapat topik 4 karena topik 3 atau topik 4 aja deh. Maksudnya minimal of passing grade dari topik 2. Topik 2 itu tuh kan passing grade-nya minimal di topik level 3 atau topik level 4 setahu gue ya, kalau nggak salah. Nah, minimal aja tuh gue udah grateful banget. I will be so grateful enough gitu loh kalau bisa gue dapet itu. Tapi sekali gue buka, man, turns out gue dapet topik level 5 dan euforianya luar biasa. Gue nggak bisa, kayak I cannot even explain to you guys right now kayak gitu. Pada saat itu euforia yang gue rasakan aja masih gue inget rasanya sampai sekarang kayak gitu. Terus singkat cerita, di tahun 2025 Mei kemarin kalau nggak salah, 2025 Mei kemarin tuh gue ikut sekali lagi karena 3 tahun kan, jadi masa berlaku sertifikat topik tuh 3 tahun, and then certification-nya udah expired, jadi gue harus ikut yang baru lagi. Nah di tahun 2025 tuh gue ikut yang baru gitu, jadi gue baru ikut tes topik lagi di tahun ini di bulan Mei kemarin. Jadi, so I will share to you guys about my experience, about the knowledge I have up until this now. Mulai dari tadi description of topic itu sendiri gue udah share ke kalian. Terus mungkin persyaratan. Sebenarnya persyaratan topik itu tuh nggak ada persyaratan yang khusus yang kayak gimana kayak gitu. Paling setahu gue lo harus fotokopi KTP, terus KTP, maybe setahu gue akte keluarga, iya KTP, akte keluarga. Terus yang the most important things, nanti kan lo akan transfer kan, by the way ada biayanya tes topik ini tuh. Nah nanti lo akan transfer, lo akan share bukti transfernya. After that lo juga harus fotoin kayak bukti kepemilikan rekening lo dari buku tabungan lo. Jadi nanti buku tabungan lo akan either lo foto atau lo fotokopi kayak gitu, lo scan kayak gitu. Nah, paling itu aja sih, sesimpel itu persyaratannya. Kayak paling cuma KTP, kartu keluarga, sama transfer, bukti transfer and such, buku tabungan kayak gitu. Itu. In my standard ya, itu tuh sangat-sangat basic dan sangat-sangat standar persyaratan. Yang nggak ada yang persyaratan yang ngejelimet yang kayak SKCK gitu, nggak ada. Jadi ya I think it's good lah sampai situ ya, sampai situ oke lah menurut gue. Nah terus masalah biaya, nah jadi topik itu tuh terbagi menjadi 2 teman-teman Yorobun. Topik itu tuh terbagi menjadi 2, ada namanya topik 1 sama topik 2. Nah topik 1 sama topik 2 ini lebih ke arah kayak nanti menentukan berapa harganya yang akan teman-teman bayar, tes apa aja yang teman-teman harus ikutin, sama nanti cakupan-cakupan akses level yang bisa teman-teman dapat dari topik 1 ke topik 2. Maksudnya adalah topik 1 itu, kalau misalnya teman-teman ikut topik 1, teman-teman cuman bisa maksimal dapat di level topik 2. And then after that, untuk topik 2, nanti teman-teman itu tuh bisa dapat nilai. Tentunya nanti level ini akan ditentukan berdasarkan nilai teman-teman ya, tapi nanti aksesnya teman-teman bisa dapat sampai topik level 3, level 4, level 5, dan level 6. Nah, level 6 ini udah the highest score of topik gitu loh. Jadi, level 1 sampai level 6 ini tuh kayak menentukan nilai teman-teman gitu loh, yang nanti teman-teman bisa pakai buat scholarship, buat daftar kerja and such gitu. Topik 1 paling rendah, topik 6 itu udah paling tinggi. So, based on my personal opinion, for sure 100% my personal opinion, kalau misalnya teman-teman cuman kayak pengen ngetes kayak gue seberapa pinter sih bahasa Koreanya, for sure gue akan merekomendasikan topik 1, karena kan topik 1 anyway ketika nanti hasil nilai teman-teman keluar, teman-teman tuh cuman bisa akses maksimal sampai topik level 2 aja gitu. And then kalau misalnya teman-teman benar-benar kayak serius, benar-benar ambis, ada destination, ada target yang pengen dituju, ya teman-teman mau nggak mau harus ambil topik 2. Karena topik 2 itu tuh aksesnya sampai topik level 3, 4, 5, dan 6. Kayak gitu.
mostly untuk keperluan scholarship sama kerja itu tuh minimal level 4. Minimal level 4. Somehow ada yang minta level 5 requirements-nya, tapi nggak banyak. Mostly in general tuh kayak level 4 should be enough. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen scholarship sama lamar kerja kayak gitu tuh for sure harus ngambil topik 2 gitu. And then that's the definition about topik 1 sama topik 2. Terus biaya. Nah, biaya. Topik 1 itu tuh terakhir tahun ini dengan standar Mei 2025. Tapi ini disclaimer dulu ya. Mungkin beda-beda berdasarkan setiap lokasi karena topik itu tuh ada di berbagai lokasi, Yorobun. Jadi ini disclaimer dulu, beda-beda. Jadi di tempat yang gue ikutin, gue nggak akan share ya di mana ya. Jadi di tempat yang gue ikutin itu, maksudnya gue nggak akan share bukan ini ilegal atau apa ya, tapi kayak nggak enak aja gitu buka dapur ini tuh di mana gitu. Jadi topik itu tuh ada di beberapa lokasi doang yang memang resmi gitu loh. Emang tiap tahun adanya di situ-situ aja gitu. Jadi nggak akan ada way kita menemukan tempat ilegal atau tempat aneh-aneh gitu, enggak. Cuman maksudnya gue nggak enak aja nge-share harganya ini sama kalian. Jadi di tempat yang gue tes ini, gue nggak akan share ini tuh lokasinya di mana. Topik 1 itu tuh 300, topik 2 450. Tapi di tempat lain harusnya itu sama. Atau kalau misalnya beda, paling beda-beda dikit. Paling cuma 10.000, 20.000. Jadi you shouldn't worry about it karena nggak akan beda jauh gitu loh. Harganya muter-muter di situ aja. Topik 1 300, topik 2 450. Ya tapi kalau misalnya lo bandingin 1 tahun 2 tahun yang lalu sih, setahu gue tuh kayak topik 1 tuh kayak paling cuma 200 250 kayak gitu. Ya emang inflasi men, kayak wah tambah apa-apa udah mahal, apa-apa udah kayak so pricey nowadays gitu. Beda harganya di situ. Terus tadi gue juga udah jelasin bedanya topik 1 sama topik 2. Nah, terus sekarang gue tuh mau ngejelasin sama lo pada tentang cara sebelum cara pendaftaran gue tuh mau jelasin sama lo pada kayak bedanya tes yang lo akan ambil ketika lo ngambil topik 1 dan topik 2. Nah, jadi topik 1 itu tuh lo cuman akan diujianin itu tuh bagian listening sama bagian reading doang. Cuman 2 itu aja. So, durasi ujiannya juga nggak akan terlalu lama karena lo cuman ujian dua jenis ujian kan, listening sama reading doang. Tapi kalau misalnya lo ambil topik 2, lo akan ditambah 1 section lagi di mana lo akan mengikuti ujian writing. Gue kebayang experience-nya aja kayak udah sakit kepala gue. Gitu. Jadi kalau topik 2 lo harus ngambil 3 tipe ujian. Bukan harus ngambil tipe ujian, emang udah given to you aja, udah kayak gitu aja, udah wajib, udah harus lo kerjain kayak gitu. Udah ada reading, listening sama writing gitu. Dari tipe soalnya aja udah beda kan gitu. Nah, terus lokasi yang tadi gue bilang, lokasi. Jadi di Indonesia itu tuh ada lokasi resmi ya. Dan gak berubah pasti di situ-situ aja gitu loh. Ada di Jakarta, di Bandung, di Yogyakarta, di Bali, sama di yang baru. Setahu gue tuh tahun lalu apa tahun ini baru ditambahin itu di Surabaya. Supposedly there's 5 gitu. Kayak exactly-nya tuh di mana teman-teman mungkin bisa research lebih details, tapi setahu gue itu tuh di Jakarta International Korean School, JIX, deket TMII, deket Cawang, bukan Cawang, sorry, deket TMII pokoknya, deket Taman Mini gitu, Cijantung, Cipayung gitu. Something like that gitu, deket situ. Terus di Bandung di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, Jogja di UGM, Bali gue lupa di mana karena
kalau misalnya expiration date gue habis, gue belum pernah di Bali. Tapi kalau misalnya yang kali ini expiration date gue habis, gue akan ngambil ujian di Bali sih sekalian. Sekalian kayak itu gue nggak tahu itu buat ujian atau buat liburan. Tapi niatnya kayak gitu. Terus satu lagi di Surabaya karena baru gue belum sempet research lagi. Ya maybe gue akan kasih infonya di sini buat lo pada gitu. Paling itu sih lokasinya. Terus cara pendaftaran simple tapi nggak sesimpel itu karena actually cara pendaftaran agak sedikit tricky buat lo pada yang newcomers. Kalau misalnya emang udah pemain yang dari beberapa tahun lalu udah ngikutin ya mungkin nggak akan kagok. Tapi kalau misalnya lo newcomers, actually ini kan tadi ada beberapa kota kan, ada 5 kota kan. Nah sebenarnya masing-masing kota itu tuh punya cara pendaftarannya masing-masing. Contoh kayak Jakarta, JIX, mereka itu tuh going by sangat-sangat sistematis. Jadi mereka punya website sendiri, Jakarta International Korean School.co gitu kalau nggak salah. Mereka punya website mereka sendiri, website resmi mereka sendiri. Nah nanti lo harus sign up, lo harus login, lo harus upload data diri lo di situ, lo harus daftar di situ. Pokoknya semua di situ deh. Nanti sampai hasil result day-nya keluar, nanti lo juga downloadnya di situ kayak gitu. Nah itu untuk Jakarta kan, semua ada sistematisnya dia di situ gitu loh. Terus di Bandung ini tuh sistemnya agak lumayan unik, Yorobun. Di Bandung ini tuh sistemnya agak lumayan unik, jadi nanti lo akan dialihkan ke Google Form gitu kalau nggak salah, Google Form. Nanti lo harus di Bandung dan di Jogja, actually harusnya sama setahu gue. Di Bandung dan di Jogja itu nanti lo pada akan dialihkan ke sesuatu Google Form. Nanti lo harus ngisi tuh data diri di situ, and then lo harus ngisi. Setahu gue sih lo langsung bayar ya. Jadi pas lo langsung ngisi data diri itu nanti akan ada bagian, jadi di Google Form itu akan ada minta attachment image, attachment foto buat bukti transfer lo. Jadi lo akan daftar isi data diri dan sekalian mencantumkan bukti transfer lo. Nah nanti abis itu akan ada tautan grup WA-nya ini ya. Nanti lo pada klik grup WA-nya, nanti lo akan redirect ke WhatsApp buat join grup WA. Nah, dari grup WA itu nanti semua pengumuman, apa aja deh, semua yang harus disampaikan dari pihak penyelenggara kepada peserta-pesertanya nanti ada di situ. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya lo pada ada have something to ask, lo pada bisa kontak adminnya atau enggak kontak WhatsApp yang disarankan. Kayak gitu di situ. Jadi gue agak sedikit kaget, oh ternyata beda ya sistemnya kayak gitu. Karena di Jakarta kayak gini, terus di Bandung sama di Jogja kayak gini. Nah, cuman kalau untuk Bali dan Surabaya especially gue masih agak kurang tahu detailsnya kayak gimana. Cuman kalau untuk Jakarta, Bandung dan Jogja kurang lebih hampir sama kayak gitu. Gitu. Paling sampai sini dulu gue share. Nanti kita lanjut lagi di part 2. Di part 2 gue akan share maybe lebih details tentang tips and tricksnya dalam ujian topik, terus kira-kira tipe-tipe soalnya kayak gimana, terus nanti maybe kayak experience gue dalam dunia pekerjaan bidang Korea, kayak gimana sih buat lo yang pengen kerja sama orang Korea, atau enggak buat lo yang pengen dapet scholarship gitu. Nanti mungkin gue akan share lebih details di parts 2. Jadi stay tune terus di channel gue. Thank you for watching. 일단 저는 이게 조금 제가 갖고 있는 지식이 여러분들한테 전해주시면 좀 좋겠다라는 생각이 항상 들거든요. 항상 드는데 근데 지금 이 기회 생기니까 그래서 이 영상을 만들게 됐어요. 그래서 제가 진심으로 전달했으니 여러분들한테 좀 꼭 많이 시청해 주시고 많이 관심 주시고 좀 저를 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 제가 주시는 정보를 많이 사용해 주시면
좋겠습니다. 네. 일단 저는 여기까지로 하고요. 그 파트 2에서 좀 많이 보겠습니다. 네. 감사합니다. 좀, 이런 영상이 처음 찍다 보니까 좀 많이 떨리네요. 좀 많이 떨리고 그랬습니다. 네. 많이 이뻐해 주시고, 많이 이해해 주시면 된 것 같습니다. 네. 감사합니다. 파트 2에서 봬요. 감사합니다. 안녕.